Halo, perkenalkan, nama saya Eudia Dias Natasha dari Universitas Teguh Bang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai audit sumber daya manusia. Guna memenuhi nilai ujian akhir semester audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Berikut penjelasan saya mengenai audit sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit. Berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Dan pada bagian ini, diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses sumber daya manusia, mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Dalam audit SDM, mencakup audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi mengenai kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas yaitu kualitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Lalu, dalam perencanaan SDM ini, menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing, berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, pembiayaan pelatihan mereka, dan memberikan kompetensi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Dan tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang. Pada manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan SDM yang tepat pada saat yang diperlukan. Dan dalam perencanaan SDM ini, tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan berdampak pada perubahan strategis perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar. Dari apa yang telah dikorbankan pelanggan, memaksimalkan nilai pelanggan dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jenis-jenis tanggung jawab antara manajer lini dan departemen SDM dalam perencanaan sumber daya manusia. Manajer lini bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan SDM dalam setiap divisi atau departemen, membahas informasi perencanaan SDM dengan para ahli. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana departemen. Yang keempat, mengawasi rencana SDM untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan.
Dan yang terakhir, mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana SDM. Sedangkan tanggung jawab Departemen SDM dalam perencanaan SDM yang pertama, turut serta dalam proses perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi SDM. Yang ketiga, merancang sistem data perencanaan SDM. Yang ketiga, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan SDM. Dan yang terakhir yaitu menerapkan rencana SDM yang telah disetujui manajemen puncak. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM terinternal harus dilakukan. Tujuan untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melakukan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan mengenai yang pertama, pekerjaan yang ada pada saat ini. Yang kedua, banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, pentingnya tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Berikutnya, tahap yang berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, pengaruh pemerintah. Yang kedua, kondisi perekonomian. Yang ketiga, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. Dan yang terakhir, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam mencari SDM, antara lain yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua ada perguruan tinggi, yang ketiga ada bursa kerja, dan yang keempat lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang terjadi pada saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi. Keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program kerja SDM. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM
menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen dan fungsi SDM dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kualitas dan kuantitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Menjamin ketersediaan SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Dan yang terakhir, memberikan dasar untuk melaksanakan evaluasi terhadap karyawan. Berikut merupakan manfaat dari perencanaan SDM, meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Dalam audit atas perolehan SDM, setelah perencanaan SDM, yaitu yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Progres rekrutmen. Yang pertama, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang telah dilakukan. Sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawannya. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efisien, dan efektif. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitasnya dari sumber tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan
atau kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, deskriptif pekerjaan, dan yang ketiga, spesifikasi pekerjaan. Untuk prinsip yang berikutnya, yang kedua, ada jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Berikutnya, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas, dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam audit SDM, setelah rekrutmen dilakukan penempatan atau seleksi. Seleksi merupakan proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan mencocokkan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menetapkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan memiliki karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor-prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan dan menetapkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dan penerimaan dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu berpedoman pada prediktor yang digunakan. Untuk menyediakan dan meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahap ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kesesuaian peserta seleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara yang pertama akurat, yaitu dapat mendapatkan prediksi kinerja pelamar. Proses seleksi juga harus berjalan dengan adil, artinya tidak diskriminasi. Dan meyakinkan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang akan diperolehnya. Berikut merupakan kemitraan manajer lini dan Departemen SDM dalam proses seleksi. Tanggung jawab manajer lini yang pertama, menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya.
melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan oleh Departemen SDM. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu yang telah terpilih. Untuk yang Departemen SDM bertanggung jawab untuk menyediakan penerimaan awal pekerjaan, melakukan penyaringan wawancara awal, melakukan tes-tes pekerjaan yang sesuai, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi, dan yang terakhir yaitu merekomendasikan calon-calon terbaik kepada para manajer ini untuk seleksi akhir, dan mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yaitu menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing, membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam pengelolaan pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara, jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia, mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasikan topik yang tepat untuk pelatihan. Melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah sesuai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Dan yang terakhir, menetapkan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi perusahaan. Yang pertama, mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. Yang kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level.
Yang ketiga, memperbaiki moral SDM. Yang keempat, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Yang keenam, mendukung otentitas, keterbukaan, dan kepercayaan. Yang ketujuh, meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kedelapan, membantu pengembangan perusahaan. Yang kesembilan, belajar dari peserta. Yang kesepuluh, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang ke-11, memberi informasi mengenai kebutuhan perusahaan di masa depan. Yang ke-12, perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 13, membantu pengembangan promosi dari dalam. 14, membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. Yang ke-15, membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. Yang ke-16, membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, administrasi. Yang ke-17, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan perusahaan. 18, meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen. 19, mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal. 20, mengurangi perilaku yang merugikan. 21, menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. 22, membantu meningkatkan komunikasi organisasi. 23, membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir, yaitu membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja. Berikut merupakan manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi karyawan itu sendiri, yaitu membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik, memberi informasi mengenai meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap, membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru, serta memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Lalu, manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hubungan kerja antar karyawan, yaitu meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi, memberikan informasi mengenai kesamaan kesempatan dan aksi afirmasi, meningkatkan keterampilan interpersonal, memberikan informasi mengenai hukum pemerintah dan kebijakan internasional, membuat kebijakan perusahaan, aturan, dan regulasi, meningkatkan kualitas moral, membangun kekompakan kelompok, memberikan iklim yang baik untuk belajar, bertumbuh, dan berkoordinasi, dan yang terakhir, membuat perusahaan menjadi tempat yang baik untuk bekerja dan hidup. Dalam perencanaan dan pengembangan karir, suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, serta mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dan pencapaian tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu validitas pelatihan, yaitu apakah peserta memperoleh keahlian,
pengetahuan dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan, yaitu apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, validitas intra-organisasional, yaitu apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang ditetapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan lain? Perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir sendiri merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, yaitu posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan, dan aktivitas selama masa individu bekerja. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dari pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar, seseorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan seorang karyawan tersebut merupakan hal yang penting disadari bagi fungsi SDM. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena dalam peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persamaan karir, yaitu karyawan harus meningkatkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan, yaitu karyawan meningkatkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan meningkatkan adanya kesempatan untuk berkarir. Keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Fungsi SDM harus fleksibel dan proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Karena hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dapat mendorong peningkatan kepuasan karyawan dan tercapainya efektivitas perusahaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan dan tumbuh kembangnya dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 hal penting agar program dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan yang ketiga, kebutuhan karyawan yang sesuai. Adapun tujuan dari perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki oleh perusahaan.
yaitu dengan membantu karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir, Departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, yaitu membantu dalam menyediakan bakat-bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang lowong. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja, yaitu membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karyawan karena karyawan berasal dari berbagai latar belakang. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan, yaitu meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Yang kelima, mendorong munculnya potensi karyawan, yaitu mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya sebab mereka memiliki tujuan karir yang lebih khusus. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi, yaitu mendukung karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya, yaitu menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan diri sendiri, dan menyadarkan bahwa Departemen SDM bukan yang menentukan segala-galanya dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan, yaitu adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta terpenuhi kebutuhan harga diri karyawan, mendorong terjadinya kepuasan karyawan itu sendiri. Yang kesembilan, yaitu membantu perencanaan tindakan afirmatif. Hal ini membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting, serta rencana kegiatan yang lebih ditentukan. Dalam perencanaan dan pengembangan karir, program perencanaan dan pengembangan karir saat ini sudah menjadi strategi dalam pemberdayaan SDM yang dimiliki perusahaan. Seperti halnya pelatihan dan pengembangan karyawan serta konsultasi organisasi. Melalui program ini, manajemen dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM dalam memenuhi kebutuhan potensial SDM perusahaan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan dengan lancar dan berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Umpan balik juga menjadikan informasi untuk menjelaskan mengapa seorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Juga dapat mengidentifikasikan tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah kriteria penilaian kinerja dalam program audit. Yang pertama, tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi, sebab hal ini akan menjadi acuan dari program penilaian. Yang kedua, ada instrumen penilaian. Beberapa instrumen yang sering digunakan seperti rating scale, checklist, penilaian sendiri atau MBO harus disesuaikan dengan tujuan penilaian. Sementara
kualitas instrumen dapat dilihat dari keabsahan atau keandalan dan kepraktisan. Yang ketiga, ada standar penilaian. Standar penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberian nilai dan untuk mengurangi ketidakpastian karyawan yang dinilai karena merasa diperlakukan tidak adil karena standar penilaian yang tidak jelas. Yang keempat, ada petugas penilai. Penilaian biasanya dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, karyawan, dan atasan secara bersamaan. Psikolog atau pihak eksternal yang disesuaikan dengan metode dan tujuan penilaian. Yang kelima, siapa yang dinilai? Pihak yang dinilai adalah karyawan pada bagian-bagian departemen, baik pada posisi manajemen, menengah, atau bawah. Yang keenam, waktu penilaian. Penilaian biasanya dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Tetapi penilaian yang dilakukan secara berkala dapat memberikan input yang lebih berarti, terutama untuk pengambilan keputusan yang sifatnya mendadak. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai. Diperlukan agar penilai terhindar dari kesalahan dalam melakukan penilaian. Yang kedelapan, umpan balik dan implikasi. Penilaian harus memberikan umpan balik atau feedback bagi karyawan maupun kepada perusahaan. Bagi karyawan, umpan balik lebih ditujukan untuk lebih memperbaiki prestasi kerjanya. Sedangkan bagi perusahaan, umpan balik lebih ditujukan kepada quality control informasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting. Tujuannya yaitu yang pertama, membantu setiap karyawan untuk semakin memahami mengenai peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Meningkatkan rasa kebersamaan antar masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga setiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Dan keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja di dalam perusahaan, maka suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar bagi setiap karyawan serta harus dikelola dengan baik secara efektif dalam mencapai tujuannya. Kompensasi dan balas jasa dalam audit pengelolaan sumber daya manusia. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atau kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang biasanya mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhnya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin tercapainya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam proses perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama. Bentuk-bentuk kompensasi dalam bidang keuangan secara langsung yaitu ada gaji pokok, yaitu yang berarti upah dan gaji, ada gaji variabel, yaitu insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, dan jasa produksi, dan lain-lain. Kompensasi keuangan secara tidak langsung yaitu asuransi, pesangon, beasiswa, lembur, cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan masih ada banyak lagi.
Kompensasi non keuangan yaitu karir yang diantaranya yaitu rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, dan pengakuan karya. Non keuangan yaitu lingkungan kerja yang diantaranya pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja yang kondusif. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai yang terjadi di pasar kerja. Sementara tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Menjamin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Hal ini, perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan. Dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan harus bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih baik untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kooperatif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerjaan ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerjaan karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. 8. Menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal dan terpenuhnya kebutuhan karyawan dan memberikan kontribusinya pada perusahaan. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan yang didasarkan pada nilai relatif kepada setiap pekerjaan, hasil survei upah dan gaji, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Berbagai penyakit yang diderita karyawan biasanya terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, dan kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan lainnya. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan bekerja. Gangguan-gangguan tersebut menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Berikut merupakan program untuk menekan kecelakaan kerja. Yang pertama, ada pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai mengenai pelaksanaan program dan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat insiden. Tingkat insiden merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Yang kedua, frekuensi insiden menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap 1 jam kerja tertentu. Yang ketiga, tingkat emergensi menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Yang keempat, pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti menempatkan penjaga atau rambu-rambu di dekat mesin, menyediakan pegangan pada tangga, kacamata dan helm pelindung, lampu peringatan, fasilitas pengaman pada peralatan yang berbahaya, penghentian pekerjaan secara otomatis, dan mekanisme perbaikan diri. Yang kelima, ada ergonomis, membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dengan lingkungan kerjanya. Yang berikutnya ada divisi keselamatan kerja, yaitu pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Yang berikutnya, pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam kerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia. Yang berikutnya ada mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi salinitas, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengolahan limbah yang buruk. Yang berikutnya, yang terakhir, ada penyimpanan dokumen. Dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja. Harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam pengelolaan program keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu memantau kontak langsung, yaitu mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya, sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Program yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhi, kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya melakukan pelatihan dan penyegaran maupun langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu memberi kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam mengambil keputusan, merencanakan dan mengimplementasikan dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi untuk intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, strategi manajemen stres pribadi. Beberapa hal sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi, antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial dan sebagainya. Program kerja berikutnya yaitu pengembangan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius
untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Dan untuk program yang berikutnya yaitu menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga atau kebugaran dibentuk di perusahaan. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu biaya yang paling murah, sampai dengan paling kompleks, yaitu memerlukan keterampilan dan biaya yang lebih tinggi. Adapun persyaratan utama untuk perlindungan kerja pribadi dalam program untuk menekan kecelakaan kerja. Melakukan pengukuran bahaya dan pemeliharaan peralatan kerja. Menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan digunakan untuk melindungi dirinya. Memastikan bahwa masing-masing karyawan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat. Memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya dilaksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang yang menyatakan bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan. Memastikan bahwa personal atau PPE yang rusak dan tidak efektif tidak boleh digunakan dan menentukan tingkat kerusakan atau kekurangan tersebut. Melatih para karyawan untuk mengetahui atau minimal hal-hal berikut, yaitu kapan PPE diperlukan, bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, dan menyesuaikan menggunakan PPE ini. Yang berikutnya, menguji karyawan agar dapat menunjukkan apa adanya pemahaman terhadap bahan pelatih, seperti kemampuan untuk menggunakan PPE sebelum mereka diperbolehkan bekerja untuk menggunakan PPE. Pengusaha pertama kalinya harus mengidentifikasikan tujuan-tujuan pelatihan yang diperlukan di sini. Berikutnya, melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bahwa para karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Yang terakhir, memverifikasi bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang diberikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang dilatih dan materi pelatihannya. Kepuasan kerja karyawan dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam pekerjaan. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfied dan dissatisfied. Job Description Index menyajikan karyawan tinggi dan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut diantara lain yaitu yang pertama, tempat kerja yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi yang tepat, dan pekerjaan yang tepat. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan, dan fungsi-fungsinya biasanya dilakukan oleh jabatan lain yang saat ini ditetapkan dan dipertahankan. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup.
dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurut aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Dan apapun alasan dan dampak baiknya kepada karyawan maupun perusahaan, pengurangan karyawan harusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Alternatif seperti pengurangan jam kerja atau gaji, atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan Bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan karyawan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur mengenai dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat. Di antaranya penipuan, pencurian, pembocoran rahasia perusahaan, dan sebagainya. Setelah kelalaiannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri atau secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan di tenaga kerja dan tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. 9. Perusahaan pilot. Yang ke-10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK, sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang telah mengalami PHK tersebut. Sebagai penutup, saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat.